Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran kimia bersama Ibu Lucy Andriani. Materi kali ini yaitu gaya antar molekul. Untuk itu, mari kita simak pembahasan gaya antar molekul berikut ini. Gaya pada ikatan kimia itu ada dua. Yang pertama ada gaya intermolekul. Gaya intermolekul ini adalah gaya yang terjadi dalam satu molekul. Ada tiga bagiannya. Yang pertama ada ikatan ion, yaitu ikatan logam dan non-logam. Contohnya, logam Na berikatan dengan non-logam klorida. Yang kedua ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terjadi antara unsur non-logam berikatan dengan unsur non-logam. Contohnya ada HCl. Yang ketiga ada ikatan logam. Ikatan logam ini terjadi ketika ada unsur logam berikatan dengan unsur logam. Contohnya logam Fe berikatan dengan logam Fe. Selanjutnya, gaya pada ikatan kimia yang kedua yaitu gaya antar molekul. Gaya antar molekul ini adalah gaya yang terjadi antara dua molekul atau lebih. Yang pertama ada ikatan hidrogen, yang kedua ada gaya van der Waals, yang ketiga ada gaya London. Perbedaan ikatan intermolekul dengan ikatan antar molekul. Contohnya, dalam satu molekul HCl itu akan terjadi ikatan intermolekul atau gaya intermolekul. Jikalau ada dua molekul HCl atau dua HCl itu antara unsur Cl dengan unsur H-nya akan membentuk ikatan, yaitu ikatan atau gaya antar molekul. Gaya intermolekul di sini akan lebih kuat ikatannya daripada gaya antar molekul. Yang selanjutnya yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk antara atom H dengan atom yang memiliki sifat keelektronegatifan yang tinggi, yaitu unsur fluor, unsur oksigen, dan unsur nitrogen. Kita contohkan di sini ada molekul H2O atau bertemu lagi dengan molekul H2O yang lain dan bertemu lagi dengan molekul H2O yang lain. Di sini unsur H-nya akan mempunyai ikatan dengan unsur O-nya. Disitulah yang dimaksud dengan ikatan hidrogen. Contohnya, H bertemu dengan unsur fluor menjadi HF, H bertemu dengan unsur O menjadi H2O, H bertemu dengan unsur nitrogen akan menjadi NH3. Ikatan hidrogen yang dimiliki oleh suatu molekul sangat sulit diputuskan, sehingga mengakibatkan titik didih senyawa yang mengandung ikatan hidrogen akan lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa yang lain. Contohnya, titik didih HF itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih HCl, yang dimana HCl ini mempunyai bukan ikatan hidrogen tetapi gaya van der Waals. Selanjutnya, gaya van der Waals. Gaya van der Waals ini adalah gaya tarik listrik yang terjadi antara partikel-partikel yang memiliki muatan positif dan negatif. Partikel tersebut dapat berupa ion atau molekul dipol permanen atau molekul dipol sesaat. Jenis-jenis gaya van der Waals ini ada dua. Yang pertama ada dipol permanen. Dipol permanen ini terjadi antara senyawa polar dan polar. Contohnya itu HCl bertemu dengan HCl, di mana unsur H itu memiliki dipol positif dan Cl itu dipol negatif, bertemu dengan unsur H yang memiliki dipol positif dan Cl dipol negatif. Antara Cl dipol negatif dengan H dipol positif tadi akan membentuk suatu ikatan yang dinamakan dengan dipol permanen. Yang kedua ada dipol sesaat. Dipol sesaat ini terjadi antara senyawa polar dengan senyawa nonpolar. Di sini ada contohnya senyawa HCl.
H di sini mempunyai dipol positif, Cl-nya mempunyai dipol negatif, berikatan dengan H2. H2 di sini bersifat netral, akan tetapi karena si Cl tadi mempunyai dipol negatif, dia akan terimbas untuk H yang H2 ini akan terimbas sehingga memiliki dipol yang positif. Antara Cl dipol negatif dengan H dari H2 yang dipol positif tadi akan membentuk ikatan yang dinamakan dengan dipol sesaat. Jika HCl atau H2 ini bergerak dan dia berubah tempat, dia akan mengalami pemutusan dipol. Contoh gaya van der Waals dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ada pakaian basah jika dijemur menjadi kering karena molekul-molekul air pada pakaian akan menguap menjadi molekul uap air dan akan terlepas dari pakaian. Berarti di sini molekul H2O-nya itu akan terlepas dan mengalami pemutusan gaya dipolnya. Yang kedua, ada gula dapat larut dalam air karena molekul-molekul gula tercampur. Di sini kita tahu molekul gula itu C12H22O8 itu akan mempunyai ikatan dengan molekul air, molekul H2O. Selanjutnya yaitu gaya London. Gaya London adalah gaya antar molekul yang terjadi antara molekul nonpolar dengan nonpolar. Gaya ini dikemukakan oleh fisikawan Jerman Fritz London. Gaya ini timbul akibat dipol sesaat pada suatu atom dan terimbas pada atom di sebelahnya. Contohnya ada molekul H2 berikatan dengan molekul H2. Di sini H2 itu termasuk molekul nonpolar karena tidak memiliki dipol positif maupun dipol negatif. Akan tetapi pada molekul tersebut itu akan dikelilingi oleh elektron-elektron. Nah, ketika elektron-elektron itu mengelilingi si unsur H tersebut, ketika mencapai di titik membentuk suatu titik itu, dia akan mempunyai dipol negatif karena elektron bersifat negatif. Nah, karena dia memiliki elektron yang bersifat negatif, tentu yang molekul lain dia akan terimbas dengan dipol yang bermuatan positif. Dari kedua ini akan membentuk suatu ikatan yang dinamakan dengan gaya London. Gaya London ini bersifat sementara karena ketika elektron ini bergerak bebas lagi, dia akan memutus gaya London tersebut. Selanjutnya, perbandingan titik didih. Untuk perbandingan titik didih, kesimpulannya itu ikatan hidrogen memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada gaya van der Waals. Dan gaya van der Waals ini memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada gaya London. Untuk lebih jelasnya, langsung kita ke contoh dari gaya-gaya tersebut. Yang pertama, dalam ikatan hidrogen ada H2O bertemu dengan H2O dan bertemu dengan H2O lagi. Di sini ikatan hidrogennya di mana unsur H dengan unsur O-nya itu akan terbentuk ikatan hidrogen dan memiliki keelektronegatifan yang tinggi sehingga titik didihnya tinggi dan ikatan ini sangat sukar untuk diputuskan. Untuk yang contoh gaya van der Waals, di sini kita ambil yang molekul dipol permanen. Contohnya HCl berikatan dengan HCl, di mana keduanya ini bersifat polar dan sudah memiliki dipol positif dan dipol negatif sehingga akan membentuk ikatan yang dinamakan dengan gaya van der Waals. Gayanya ini akan sedikit sukar untuk diputuskan. Nah, yang ketiga itu ada gaya London, di mana gaya London ini keduanya bersifat nonpolar sehingga tidak punya dipol dan dia akan lebih mudah untuk diputuskan sehingga titik didihnya itu akan lebih rendah daripada gaya van der Waals.
Cukup sekian pembelajaran tentang gaya antar molekul. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jika ada pertanyaan, komen di bawah, dan semoga bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.